curiga. Dari pertama ku bertemu denganmu, ada sesuatu yang membuatku tak percaya. Sering ku mendengar cerita tentangmu, tapi hati ini tak pernah peduli. Ku tak mau, ku tak ingin, ku tak lagi menyukai dirimu lagi. Ku tak mau, ku tak ingin, ku tak lagi menyukai dirimu lagi. Karena ku tak sanggup melihat kelakuanmu yang membuatku bingung. Halo sahabat Kompas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Nina Nostalgia. Di edisi kali ini, saya menghadirkan bintang tamu spesial. Beliau adalah musisi, pencipta lagu, dan juga seorang penyanyi. Karya-karya yang dihasilkan beliau telah dinyanyikan oleh nama-nama besar di belantika musik Indonesia dan selalu hits. Langsung saja kita sapa Mas Dito Sumarsono. Halo Mas Dito, Halo, apa kabarnya? baik, Mbak Nina. Lama tidak kelihatan nih di layar. Apa saja kegiatannya akhir-akhir ini Mas Dito? Kalau yang terakhir, di samping saya kalau weekend suka ada panggilan, tapi yang rutin memang setiap hari saya mengajar musik, khusus anak-anak autis. Itu kegiatan saya. Tapi kalau Sabtu Minggu weekend ya kita ada acara, kita bisa main gitu. Kalau hari biasa nggak bisa, tapi kalau Sabtu Minggu kita suka dipanggil ya. Ke Solo, ke Jogja, kemana aja gitu. Mas Dito memberikan perhatian khusus memberikan sharing ilmu musiknya kepada anak-anak autis ini. Nama bandnya apa ya Mas Dito? Dulu sih nggak sengaja ya. Ceritanya gini, gimana? aku tahun 2009 nyalek. Terus nyalek setelah nggak jadi, terus aku merasa, apain ya kemarin gitu. Akhirnya tiba-tiba ada datang temanku yang memang udah lama nggak pernah ketemu aku, datang ke rumah. Tiba-tiba dia nawarin mau jadi guru nggak gitu. Ada temanku Miguel bilang mau jadi guru nggak? Waduh, gue bilang guru apa? Guru musik. Loh, saya ini otodidak, nggak bakal bisa. Iya, gitu. belajar otodidak. Gimana cara ngajarnya, kurikulumnya nggak ada. Tapi karena waktu itu emang kita lagi nganggur, terus akhirnya saya coba. Ya saya coba deh. Terus saya tanya yang mau diajar siapa? Anak-anak autis. Saya tambah bingung lagi kan, saya nggak kenal anak autis. Tapi karena saya merasa bahwa pengen banget saya mengalihkan kekosongan saya itu kemarin. Sharing ilmu ya? Iya, akhirnya saya coba datang ke sekolah, dites, kata gurunya ada auranya. Udah aku coba, sampainya nggak sengaja aku coba. Dari situ gurunya bilang, sudah Pak Tito nih kayaknya cocok, auranya nyambung. Dari situ saya coba, sampai sekarang. 2010 saya langsung ngajar, sampai 2024, saya ngerasa tempat saya cocok di situ karena anak-anak ternyata nggak perlu pakai not balok. Iya. Karena itu sudah pernah diajarin dan mereka katanya udah pernah diajarin tapi nggak bisa. Terus justru saya ada tantangan. Tadinya saya malah khawatir, saya nggak bisa not balok, saya nggak bisa teori. Terus gimana saya yang cuma otodidak? Tapi saya coba, saya telah saya amati anak-anak. Akhirnya keluarlah dengan sendirinya gitu ya. Pakai feeling ya? Ya udah feeling aja, terus pendekatan segala macam. Sampai akhirnya dalam waktu mungkin 1 tahun ya, saya udah bisa buat anak bermain musik. Oke, 1 tahun. 1 tahun, belum benar banget, tapi udah ada gambaran bahwa anak-anak bisa bermain. Saya cari satu pemain keyboard, saya ngajarin pemain bass, saya ajarin drum, itu memang mau makan waktu banyak. Tapi di tahun 2013-14 kita udah
udah sering latihan nih, udah punya pemainnya, udah punya ini, udah bisa ngajarin aku juga. Dari yang tadinya susah banget ngajarin sampai akhirnya 2015 kita bisa ikutan festival namanya Gala Talent Autis di Hong Kong, di Asia, se-Asia. Kita berangkat ke Hong Kong 2015 menang. 2016 sekolah saya pengen ikut lagi tuh. 2015 itu dulu Speedster Band. Speedster Band. Bisa dicari ya sahabat Kompas TV di YouTube ada ya. Di YouTube tuh ada namanya Bina Biakta Shelter ya. Nah, di tahun 2016 ikut lagi, juara lagi. Wow. Jadi akhirnya ya udah tuh 2017 ibu guru kita sekolah kita bilang, "Pak, ikut lagi." "Jangan deh, Bu." Saya bilang nggak enak juga udah 3 kali gitu. Kalau nggak salah kita 2017 kita malah disuruh ke Kanada gitu. Mereka pengen lihat aja gitu. Ya itulah yang saya pikir saya nggak tahu, saya nggak ngerti anak autis, saya nggak punya kurikulum, tapi ternyata sekarang saya betah banget di situ dan memang suruh jangan kemana-mana sama gurunya. Ada kemauan juga ya dari anak didinya Mas Dito yang jelas saya yang punya mau gitu, saya mau gitu. Makanya saya bilang yang belajar sebenarnya bukan anak-anak, saya yang belajar sama mereka supaya bisa mengajari mereka, karena mereka anak-anak autis pasti anak-anak autis rata-rata jenius. Ya, betul. Jenius banget otaknya. Hanya dia sikapnya aja, behaviornya aja ya, sikapnya yang harus kita. Tapi itu sudah berprestasi dengan banyak menyabet yang di Hong Kong itu saya juga nggak sengaja tiba-tiba bisa kayak gitu, sampai juga akhirnya dapat penghargaan dari TEDx ya, ada namanya TEDx dari Amerika. Saya masuk di narasumber itu sebagai peguru autis gitu. Saya juga nggak tahu kok bisa masuk di sebuah kebanggaan sih Mas Dito ya. Kebanggaan sih. Oke, kalau kita kembali lagi ke Mas Dito ini, awal-awal terjun. Pertamanya kan saya taunya Mas Dito pencipta lagu juga, penyanyi juga. Ini pasti ada ceritanya nih Mas Dito. Sebelum akhirnya menjadi penyanyi, itu seperti apa sih Mas Dito? Ya dulu tahun 80 saya masih rekaman sama Chandra dan ada satu lagu saya pertama tahun 80 dinyanyiin Andi Maria Matalata, judulnya Asa-Asa. Tahun 80 harga lagu cuma masih 75.000. Kita nggak mikir masih harga, ya. kita cuma pikir ada sumbangsi kita. Tahun 80 tuh Asa-Asa dinyanyiin Andi Maria Matalata. Tahun 80 juga saya di SMA The Best Basis. Ya. Juara basis, akhirnya di SMA 9. Ya. Oh, saya SMA 9 juga tapi Yogyakarta. Sama ya. Teman-teman. 9, 80. Terus 79 saya menang festival, 80 saya keluar, saya kenalan sama musisi-musisi. Dari situ. Nah, nggak lama kenalan sama Benny Mustafa, Ireng Maulana segala macam. Terus saya nyoba main di bar. Terus ketemu sama Chandra Darusman. Diajak rekaman waktu itu dia punya grup namanya Casero. Saya jadi pemain bass di beberapa. Masih jadi pemain bass Pemain bass terus. Sampai tahun berapa ya terus kita main di kafe selama 3 tahun sama Benny Mustafa. Itu ngamen dengan Ireng segala macam. Itu pengalaman saya sebagai pemain bass dan nggak bisa ngarang lagu. Cuman tadi aja yang tahun 80 satu-satunya itu juga dari satu-satunya itu. Iya, itu juga liriknya dari temen, jadi bentuknya tidak pure dari Mas Dito ya. Jadi ada temen gue SMA, Nuni ngasih lirik terus aku coba. Kalau sekarang udah beda, aku bisa bikin lagu tanpa harus ada lirik, aku bisa gitu. Kalau dulu tuh awalnya ceritanya pertama kali saya ngarang lagu Asa-Asa ya seperti itu. Akhirnya terus saya mulai berkomunikasi, main sama pemain musik banyak, sampai akhirnya Chandra juga ngomong, lu bikin lagu dong gitu. Akhirnya Chandra tahun berapa dia bikin album, album apa namanya saya lupa. Cuman yang lagu saya ingat Kau turun, itu saya bikin lagu sama Chandra sama Pancasila bertiga di albumnya Chandra. Akhirnya lagu itu juga dikenal orang juga, saya masih main bass juga. Tahun 85 saya ngasih lagu ke orang, saya udah punya lagu kira-kira ada 10. Saya ngasih lagu ke produser, union artis. Begitu saya kasih, produser bilang, ini siapa yang nyanyi? Saya. Kamu nyanyi deh. Saya bilang, saya bukan penyanyi, saya nggak mau nyanyi. Tapi dipaksa. Akhirnya hari itu juga saya tanda tangan dipaksa dan saya kelabakan karena dipaksa itu maksudnya Mas Dito sebetulnya udah jangan saya. Jangan saya udah bilang, jangan saya bos. Saya nggak bisa nyanyi. Nah ini yang suara siapa? Saya bilang, waktu nyontoin kan saya. Akhirnya saya nyanyi dan itu awal dari
ketidaksengajaan dan keterpaksaan saya. Itu siapa yang tanda memaksa? Masih ingat nggak Mas itu? Yuninatis Akyat. Oke. Produsernya. Berarti, produsernya yang lumayan Ya. ya berjasa. Sangat, sekarang dia udah almarhum ya. Iya. Akhirnya ya udah, keluar lagu tahun 86 udah selesai, 86 saya bilang jangan dikeluarin bos. Saya malu nyanyi lagu pop karena saya dulu genrenya jazz, bass. Okay. Kok begitu jadi lagu pop? Lagunya orang-orang mungkin yang udah tak kenal saya tuh tahun 85 tahu Serasa Hari Ini ya. Itu lagu yang buat saya pop sekali, tapi itulah karya saya. Sampai akhirnya di tahun 86 saya bilang jangan dikeluarin. 87 dikeluarin karena lagu itu diacak-acak sama anak-anak di Bandung. Di Radio Os ada namanya Padiangan. Oke. Nah, grup Padiangan dulu yang ngerusak lagu parodi saya. Sama dia dibikin seandainya babe gua tahu, gitulah dirusak gitu. Akhirnya diparodiin. Di mana di Bandung lumayan lah dikenal lagu itu di Radio Os. Sampai akhirnya saya suruh anak-anak Padiangan tuh, mereka kan keren-keren gitu. Saya bilang udah lu berangkat dong ke Jakarta, banyak hiburan yang bisa lu hibur karena lu bagus. Karena dari gitu. awal parodi tadi kan. Karena dia parodi bagus, terus dia bikin sandiwara juga bagus. Saya kreatif ya. Akhirnya dia berangkat ke Jakarta, mereka sukses lah. Parodinya di Musika, itunya apa. Jadi berkat Mas Tito lah ya. Ya paling aku cuma ide aja karena tiap malam minggu aku nonton mereka di kampus-kampus. Itu sekarang ya? Project anak buah, bawahnya, yang mudanya. Yang ini Padiangan. Oke. Padiangan dulu main setiap malam minggu di kampus-kampus tuh aku nonton. Lu lucu banget dan bagus sekali kalau bisa gitu. Waktu itu ada RCTI. Ya awal-awal televisi ya waktu itu ya. Akhirnya mereka sukses lah, selamat lah. Gitu. Nah di tahun 90 saya 2 album di luar Musika. Tahun 90 saya di kontrak Musika. Oke, sudah mulai di situ udah mulai di situ. Jadi saya sering ketemu Chrisye. Saya ngefans sama dia, mungkin nggak saya bisa bikin lagu buat dia. Suara khasnya. Karena saya tahu dia dari mulai main band kecil-kecil itu. Akhirnya ketemu Chrisye, ngobrol-ngobrol, dia minta bikinin dong lagu gitu. Aku masih takut ya. Masih takut? Iyalah, namanya dia Masa sih Mas Tito? Iya, karena aku merasa aku bukan komposer yang benar-benar komposer. Jadi semua otodidak udah berjalan, belum pede. Seorang Chrisye gitu ya. Sampai akhirnya mungkin orang nggak tahu kalau lagu pertama saya di Chrisye itu adalah Nona Lisa gitu. Itu lagu pertama saya, liriknya Dedi Dukun. Saya juga masih belum bisa nulis lirik yang bagus. Dedi pinter bikin lirik, jadilah album Nona Lisa dipakai Chrisye. Setelah itu Chrisye minta lagi aku kasih Kisah Cintaku. Setelah itu minta lagi? Iya, minta artinya bikinin lagi deh, aku coba lagi. Aku kasih Kisah Cintaku, terus aku juga di kontrak Musika, keluar lagu album Untukmu. Oh, dari situ. Iya, jadi bersamaan tuh aku di Musika dengan lagu Untukmu, Chrisye keluar dengan Kisah Cintaku, dan kebetulan Ruth Sanaya lagi bikin album, keluarnya juga waktu itu kerjasamanya juga sama Musika. Jadi ada 3 lagu yang memang bersamaan ya, kurang lebih. Itu Kisah semua Cintaku. Karya Mas Tito semua ya? Intinya dari Mbak Ruth sama Chrisye gitu. Sama albumku yang Untukmu itu. Ya sudahlah, mungkin di situ karena lagu itu disenengin orang, akhirnya namaku adalah naik gitu ya. Ya udah, aku sih cuma pikir pokoknya nggak ngerasa juga seorang komposer, tapi saya bisa buat yang orang seneng gitu. Ya udah, aku nggak tahu. Mulai aku belajar. Ya sampainya akhirnya aku belajar semua lah untuk main piano, untuk belajar drum, apa aja, gitar gitu. Sebenarnya aku cuma main bass. Mulai aku sering belajar latihan bisa bikin lagu lewat gitar, lewat piano gitu. Apa yang dikeluarkan oleh Mas Tito ya menjadi sebuah hits gitu loh. Selalu itu hits kayak Chrisye juga ya. Iya, memang. Tapi mungkin emang Indo ini ya udah. Gitu kan. Kalau menurutku, aku waktu itu belum punya ciri belum ada. Cuman memang orang bilang pasti lagunya melankolis. Setelah Chrisye keluar Kisah Cintaku, aku bikin lagu lagi. Chrisye bilang bikin lagi gitu. Aku kasih Pergilah Kasih. Pergilah Kasih, oke. Pergilah Kasih juga cukup booming juga. Terus aku sendiri ya di album keduanya ya nggak terlalu tinggi seperti Untukmu. Waktu itu lagu Semoga Kau Tahu. Terus Tuhan Tolonglah. Semoga Kau Tahu. Ya, itu lagu saya album banget kayak solo. Lengkap. Apa? Solo album kedua saya itu. Yang ketiga ada Selalu Untuk
Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah. Ya, itu. Oke, apa sebetulnya menjadi inspirasi, kan sudah dipaksa nih menjadi penyanyi nih, sekaligus pencipta lagu kan. Apa yang selama ini menjadi inspirasinya Mas Tito? Saat apa misalnya tiba-tiba lagi jalan, tiba-tiba cet. Dulu sih aku begitu kenal musik, Dalam memang berapa aku lama? kan dulu jazz temennya. Lee Turner, yang Dave Grusin, Bob James, kayak gitu-gitu. Tapi setelah berangkat jadi pencipta lagu, nggak kebawa tuh aku untuk keluar lagu-lagu itu. Karena waktu itu pada saat itu juga produser minta lagu pop. Ya. Jadi aku Lagi hits di era itu iya, ya. era itu era gitu pop. ya. Jadi aku fokusnya ke pop, nggak sama sekali bikin pop jazz gitu. Akhirnya ke pop aja. Sampai ya pokoknya nggak bisa lah aku untuk bisa bikin satu lagu jazz gitu. Jadi ke pop aja, terus inspirasinya ya paling aku nggak, idenya kadang-kadang spontan aja. Pegang piano, bunyi ini ya ini. Lirik dulu, musik dulu. Kalau dulu masih bersamaan. Oh, bersamaan. Kalau sekarang aku nggak perlu lagi lirik. Karena aku komposisi musik. Jadi aku bikin komposisi musik, aku masukin lirik. Baru aku masukin melodi liriknya. Jadi sekarang aku bikin lagu banyak banget. Kalau zaman dulu kan masih kaset ya Mas Tito ya. Kaset. Side A, side B, 5 gitu. Mana lagu jagoannya nih gitu kan. Dia set A Nah, berarti. side A selalu ya. Itu berapa lama biasanya Mas Tito untuk take lagu sebuah Ya satu waktu lagu gitu? aku bikin album memang belum bisa bawain lagu orang. Jadi dalam satu album itu misalnya ada 12 atau 10, itu hampir lagu saya semua. Wow. Kayak di Untukmu tuh. Saya juga nggak tahu, Bagus, saya bagus, mulai bagus. belajar. Tiba-tiba di album keempat, waktu kalau nggak salah albumnya Selalu ya. Di situ saya mulai pengen bisa nyanyiin lagu orang. Karena kan saya basicnya bukan penyanyi. Kalau saya basic penyanyi mungkin saya mau. Kenapa ada pingin udah saatnya nih aku nyanyiin lagu orang? Apa udah capek Ya itu menciptakan karena kan lagu? udah capek, aku udah capek, bosen, lagunya gitu-gitu aja, pengen cari yang warna lain. Akhirnya kan minta lagu orang, tapi ternyata produsernya minta juga yang gaya kayak Mas Tito juga ya. Jadi lagu Selalu itu punyanya Cosi, bukan saya punya, cuman warnanya sampai kayak belet-beletnya gitu. Jadi akhirnya aku nyobain di album ketiga 4 di Musika itu beberapa lagu orang. Lagu siapa aja aku coba yang cocok aku nyanyiin gitu. Tapi masih ada lagu Mas Tito kan dalam satu album Ada, itu, tetap ya, ada. dicampur lah ya. Campur. Gitu. Kalau yang 1-2 kan memang kebanyakan saya semua gitu. Kalau sepanjang perjalanan karir Mas Tito, ada saya baca tuh di online, itu pernah ada ketemu sama Dave Koz. Nah, ceritanya gimana itu, Mas Tito? Nah ini dulu tahun 95 memang waktu itu ada dari TVRI ada Chris Patikawa. Oh, oke. Dia yang mengkoordinir, dia bilang ada bantuan dari UNICEF kalau nggak salah, akan mengirim komposer dari Amerika, 35 komposer ke Bali, ingin bertemu dan kerjasama sama kita kolaborasi. Aku nggak tahu lah, nggak ngerti apa, pokoknya ada namaku, aku ikut masuk. Nggak tahu tahun 95 kita berangkat ke Bali. Berangkat ke Bali, aku nggak bawa persiapan apa-apa. Kalau James Sunda yang lain mana bawa ada MC, udah peralatan. Aku nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa? Nggak bawa apa-apa. Gitar atau keyboard? Karena panitia bilang di sana ada gitar. Oh, oke. Aku juga belum punya gitar yang aneh-aneh. Karena belum bergitar, waktu itu cuma main-main. Akhirnya berangkat ke Bali, ya diumumin lah. Orangnya kita dikasih listnya kan. Komposer ini. Wah, ada Brenda Russell. Nama-nama ini ada semua Tommy ya. Page. Ya. Ada yang orang dari SMA, pemain keyboard yang aku seneng, Jeff Lorber Fusion. Itu kayak apa gitu, kok saya bisa ketemu sama, walaupun dia agak jaim ya, jadi susah. Nah di situ ada Dave Koz. Kebetulan orangnya agak supel banget, enak banget. Terus waktu mau undian di Bali itu, diundi di restoran, aku bilang gini, mudah-mudahan aku ketemu Dave Koz ya, iramaku soalnya ballet dan melankolis. Dia kan saksofon manis gitu. Ternyata emang bener di waktu pertama diundi, keluarlah Tito Sumarsono, Dave Koz, Victoria Show, Alan Reyes. Alan Reyes ini ternyata penulis lagu The Bodyguard-nya Whitney Houston, penulis liriknya. Udah ketemu, masuk kamar, 1 minggu kita ketemu main di situ. 1 hari, kira-kira 1,5 jam, kita sudah bisa membuat lagu. Judulnya waktu itu yang nulis Alan Reyes, My Heart Keeps on Calling Your Name. My Heart is udah. Besoknya lagi kita diundi lagi, lain orang lagi. Ada satu komposer namanya Jerry Nicholson. Ternyata aku buka di browser, Jerry Nicholson adalah orang topnya di Amerika komposer lagu country. Oke. Nah, udah aku
sama dia bagus juga main. Aku waktu itu yang Risak, aku dia. Ada satu, jadi cuma berempat. Dari hasil yang di Bali itu seminggu, saya cuma punya 2. Tapi jadi dua-duanya sudah jadi lagu, sudah lirik. Yang satu yang My Heart Keeps On Calling Your Name, ternyata tahun 97, aku nggak sengaja buka YouTube. Loh, ini Tommy Page, kok bawain lagu yang kita bikin di sana gitu. Dave Koz belum ngabarin, akhirnya ya udah aku tahu di situ karena tertulis itu Dave Koz, itu Sumarsono, itu My Heart Keep On Calling Your Name, itu lagu kita di Bali bersama Dave Koz, Alan Res, dinyanyiin Tommy Page. Berarti sudah karya Mas Tito sebetulnya sudah lama dinyanyikan oleh iya, tahun 97. Ya. Itu saat komunikasi di waktu ibaratnya dalam tanda kutip karantina bersama lah. Itu tuker idenya gimana tuh Mas Tito? Ya udah gitu, karena kita Inggrisnya juga kurang bagus. Komunikasi ternyata itulah bermusik. Bahasa musik bisa. Jadi kita cuman misalnya lu ada ide nggak, katanya dia. Ya udah, aku nggak banyak ngomong, aku main piano. Begitu aku main piano, Dave Koz bilang, this is a good for chorus. Dia bilang, ini bagus nih buat chorus. Ya udah, di stop dia main. Jadi kolaborasi kita jalan lah lewat musik. Karena udah jadi, ya udah nggak usah ngobrol-ngobrol lagi, pokoknya main. Langsung main gitu ya. Mas Tito, kalau Mas Tito melihat perkembangan industri musik saat ini tuh seperti apa sih Mas Tito? Ya apa jazznya atau popnya atau beragam genre lah. Sekarang kan berwarna aransemennya itu Mas Tito gimana? Dulu memang mungkin sebelum ada YouTube, kita masih terfokus pada permintaan produser. Ya. Di tahun-tahun saya itu memang nggak bisa saya mau bikin lagu yang aneh-aneh. Harus pop, manis, komersil. Ya saya akhirnya jadi belajar loh. Sebenarnya saya kan nggak suka lagu pop sebenarnya dulu. Jadi saya belajar di situ. Dari jazz ya? Ya, dari yang demennya sama jazz. Terus ke situ akhirnya saya belajar lah untuk bisa main lagu. Akhirnya saya coba main sendiri, belajar bikin karena emang dituntut. Sampai akhirnya ya keluarlah lagu-lagu yang disebut melankolis. Jadi orang nyangka saya melankolis, padahal saya masih punya rasa saya akan bikin lagu. Cuman waktu itu nggak bisa karena produser nggak bakal mau denger gitu. Ya, dengan perkembangannya sekarang yang anak-anak ini ada YouTube ini udah jauh berbeda dan mereka nggak perlu lagi produser dan genrenya boleh apa aja. Ya. Karena udah ada di satu pasaran YouTube itu kan beragam. Karena kita ini udah ketinggalan jauh ya sama Amerika di musik. Ketinggalan jauh. Kalau mereka mungkin sudah berputar dari lagu yang ini, balik lagi ke lagu kunonya lagi gitu. Kita kan baru mau muter nih sebenarnya. Oh gitu. Makanya kan anak-anak yang Gen Z, mereka kan sekarang senang lagu-lagu 90. Iya. Mungkin karena kayak di re-arrangement lagi ya? Iya, artinya nuansa itu disenengin sama anak-anak Gen Z. Beda yang milenial. Abadi loh lagu-lagu. Ya, kalau yang milenial tuh udah apa ya? Dia di zamannya Adele lah kayak gitu-gitu. Ya. Sebelumnya itu ada lagi apa yang namanya? Seperti era band juga kan? Ya, ada era band terus ada ska. Ya. Ada Melayu. Ya, betul, gitulah. Betul. Nah, kalau di Amerika sebenarnya mereka udah bikin masing-masing dengan gaya masing-masing dan dia jual gitu. Nah, waktu itu kita nggak bisa gitu karena produser nggak ada yang mau ngedarin. Oh, begitu. Pada saat itu. Begitu YouTube terbuka pasar bebas, orang bebas berekspresi dan dia bisa di mana aja tanpa dia harus ke kota Jakarta atau apa. Dan ini udah nggak bisa ditampung. Perkembangannya sudah inilah. Ya, yang dengan adanya YouTube ini persaingan sudah beda. Kalau kita lambat, lelet, nggak berproduksi terus, ya ketinggalan. Gitu. Iya. Kalau dibanding dengan musik-musik luar memang kita harus bergerak cepat gitu ya. Tapi ya, artinya ada banyak cikal bakal sekarang, banyak musisi-musisi bermunculan. Ya mungkin karena mereka udah gitu. Terbuka di YouTube itu, terus dia bisa lihat kan, oh ada genre ini, ada genre ini. Mungkin dulunya kalau kita dulu tahu, cuman nggak bisa keluar jadi satu album kaset, nggak bisa. Paling nyelip kalau lagu ada 10 nyelip 1, 2, 3 yang lagunya aneh dikit gitu. Tapi kalau sekarang ini justru orang mencari sesuatu yang nggak umum ya di YouTube. Wah, ada lagu orang cuma ngomong doang, kali dikasih apa terus lucu, viral, bisa jadi laku gitu. Jadi lagi. Eranya udah beda banget. Mas itu ada rencana nggak sih ini lagu-lagunya lagi kayak kompilasi kan? Kalau kompilasi aku udah bikin. Ya. Terus ada lagi yang sekarang itu ada rencana lagi. Kalau sekarang rencana ini karena aku menyetok lagu banyak gitu ya. Aku stok lagu banyak dan genrenya nggak ada yang sama. Menurut teman-temanku kalau dengar genre lu bikin nggak ada yang sama toh, beda-beda. Karena aku juga di situ mulai aku bebas berekspresi, dari aku pemain bass jadi aku salurkan, aku pemain band aku salurkan, ada lagu buat anak-anak band, ada lagu single cewek, single cowok, lagu anak-anak, lagu iklan, lagu apa aja.
Jadi orang kadang-kadang ini bisa jadi tidak bisa menebak ya kalau itu karya Mas Tito ya. Kalau yang sekarang kan mungkin kan? karena orang taunya siapa aku ini ya? melankolis ya. Oh. Kalau aku keluarin lagu-lagu yang baru, bisa juga nggak tahu. Apalagi bukan aku yang nyanyiin gitu. Makanya mereka nggak tahu gitu. Ada kesukaan nggak Mas Tito di era sekarang ini? Siapa gitu penyanyi? Kalau atau- yang belakangan ini memang yang waktu itu naik di YouTube segala macam itu banyak banget ya. Ada Tulus, Tulus. ada Afgan. Oh iya. Pokoknya Afgan. ini penyanyi-penyanyi yang memang mereka bersuara bagus, ada R&B-nya, tinggal ketemu lagu bagus makin gila ada gitu. Jadi udah banyak banget nih. Nah jadi karena sekarang pasarnya bebas, kalau dulu mungkin bisa ketutup, tapi kalau sekarang Iya. ada anak yang nyanyinya pas-pasan tapi lucu, lagunya diserin orang, bisa jadi terkenal juga. Kalau dulu gitu. ketat banget ya. Kalau kayak- dulu, ya produser menentukan gitu loh. Oh. Memang dulu agak sulit kalau lari dari pop manis gitu. di Jadi, eranya Mas Tito ya. Kalau sekarang ini kan udah milenial tuh masuk R&B. Iya. Di zaman milenial R&B dan itulah mulai Tulus, Afgan dan segala macam yang ada Raisa yang mulai jadi sesuatu yang bagus dan baru menurut anak-anak yang zaman dulu kita. Iya. Sekarang kan ada Liodra. Wah kalau sekarang Tiara, udah, sama kalau Tiara sekarang ini Ziva. udah gak ketampung. Iya, Jadi banyak. akhirnya sebagus-bagusnya penyanyi apapun dia harus juga berkolaborasi ketemu sama lagu yang keren. Betul, itu pengaruh ya. Ya, jadi awalnya memang dasarnya Satu artinya paket. tanahnya itu lagu. Insinyur pembangunan rumahnya itu adalah arranger. Ini menarik nih, ada Ya, istilahnya artinya nih, tanah. Istilah aku gitu karena Oke. gini, kalau arranger juga nggak punya insinyur bangunan, nggak ada tanah dia ngambang. Jadi ada tanahnya dulu, lahannya itu lagu lah. Menurut saya ya, menurut pribadi saya, lagu adalah tanah, arranger adalah insinyur yang Insinyurnya. membangun, penyanyi adalah bisa pembeli, bisa pemilik juga bisa pembeli karena dia suka rumah ini, dia suka lagu ini, dia beli, dia nyanyikan. Kalau Mas Tito sendiri misalnya nih, Mas Tito punya karya nih, contoh ya, Mas Tito punya karya, terus mau dinyanyiin, Mas Tito bisa nggak menolak gitu, nggak cocok kamu suaranya Ya, sama aku karya. pasti gitu? aku sekarang kritis. Kalau Oh, misalnya nggak, baik. kalau nggak Oke, cocok oke. nggak mau. Karena Oke. sebenarnya aku Juga sih nih. pengennya dinyanyiin sama yang udah terkenal. Tapi mungkin saya nggak tahu bisa apa enggak ketemu mereka atau mau nggak mereka nyanyiin lagu aku. Ya jadi aku lebih sekarang ke fokus aku bikin dulu stok. Nanti aku bisa coba kok, banyak banget sekarang orang-orang yang punya talent bagus. Iya. Yang penting cocok sama lagu yang Disesuaikan aku mau. Iya, karakternya itu juga aja. ya Mas Tito ya. Oke. itu. Mas Tito, terakhir ada pesan-pesan nggak untuk sahabat Kompas TV khususnya para pencinta musik Indonesia? Ya kalau sekarang aku bilang tadi beda dengan zaman saya, kita harus kenal produser baru kita bisa buat lagu dan diekspos, dipromosiin. Kalau sekarang mereka udah jauh lah, jadi ya kita nggak, sekarang benar-benar kalau kita nggak aktif, nggak update terus, hilang. Iya, harus bergerak terus, Terus ya bergerak terus. untuk ini apa Karena musik kalau yang Indonesia. baru-baru kan mereka bikin aja. Oh, jangan sampai kita tergerus gitu Kalau kan. kita yang memang udah biasa main gitu ya kita harus terus Iya, iya. bikin sesuatu, cari yang ini. Makanya lagu-lagu saya stok lagu saya yang ini nggak ada genrenya, nggak sama. Saya bikin yang melankolis tetap ada, itu karakter saya. Tapi saya bikin juga yang pop jazz, pop rock, pop alternatif. Oke. Terakhir sekarang saya lebih banyak ke pop swing jazz Pop gitu. swing jazz. Karena aku memang suka banget main itu. Jadi jazz sekarang ya. Ya, Jadi ininya jazz banget enggak, Iya. tapi warna yang aku dulu suka tahun 80 aku main jadi pemain bass itu. Ya. Udah bisa aku mainkan gitu sekarang. Ya. Baik Mas Tito, terima kasih Ya. sudah meluangkan waktu untuk Nina Sama-sama. Nostalgia. Question and answer. Penyanyi atau pencipta lagu? Pencipta lagu Oke. Lagu romantis atau lagu sendu? romantis. Oke. Pop atau jazz? Pengennya sih jazz tapi sekarang pop. Gak boleh, salah satu. Ya, Salah satu. jazz, Oke. Solo atau band? band. Oke, makasih Mas Tito. Ku persembahkan lagu ini sebagai tanda cinta kasihku padamu setulus hati ini untukmu. Kau permata hati, adakah rindu kian melanda
sampai roda dunia tak berputar. Di antara kita terjalin sudah benang-benang asmara. Tak mungkin lagi kan terpisah. Semoga Tuhan mendengar pinta kita. Hei, Mas Tito Sumarsono, sahabat Kompas TV, sampai jumpa di edisi pekan depan. Bye.